Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra. Di sini saya yang mewakili presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari 4 orang teman saya. Yang pertama saya sendiri, Fatimah Zahra, yang kedua Muhammad Rokib, yang ketiga Zira Firmansyah, dan yang keempat Sarul Rozab Deva Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kas. Yang pertama-tama di sini ada pengertian kas. Kas secara umum aktiva yang berupa uang tunai atau logam dan kertas seperti cek, money order, bank draft, dan disimpan dalam bentuk giro atau alat paling liquid milik Prus yang bisa digunakan setiap saat untuk melakukan transaksi. Yang kedua ada karakteristik kas, dapat diterima sebagai alat pembayaran oleh umum dan siap digunakan setiap saat atau tanpa pembatasan untuk membiayai semua kegiatan atau operasi perusahaan sehari-hari. Yang ketiga ada surat-surat berharga atau marketable securities yang dapat diterima oleh bank sebagai alat pembayaran, juga dapat diklasifikasikan sebagai kas dan disebut dengan setara kas atau kas equivalent. Selanjutnya di sini ada internal kontrol kas. Internal kontrol kas yaitu terbagi ada dua. Yang pertama penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas yaitu semua penerimaan kas harus disetorkan untuk disimpan di bank dalam jumlah dan bentuk apa adanya pada hari yang sama atau paling lambat keesokan harinya. Kalau pengeluaran kas yaitu semua pengeluaran kas dilakukan dengan sistem voucher yang jumlahnya besar dilakukan dengan menggunakan cek, dan yang jumlahnya kecil frekuensi terjadinya sering diselenggara dengan sistem impres kas kecil. Selanjutnya ada kas kecil. Kas kecil sejumlah kas yang berada atau secara fisik di perusahaan untuk melakukan transaksi dalam jumlah kecil untuk keperluan kontrol, biasanya memakai sistem impres. Selanjutnya di sini ada kas kecil yang akan didebitkan. Kas kecil terbagi ada dua, kas kecil yang akan didebitkan dan kas kecil yang akan dikreditkan. Di sini saya akan menjelaskan kas kecil akan didebitkan. Ada 3 macam, yaitu saat pembentukan, saat penambahan dana, dan receiving journal. Kas kecil berada di debit. Selanjutnya di sini ada kas kecil akan dikreditkan. Sebelumnya tadi sudah jelaskan ada kas kecil yang akan didebitkan dan sekarang kas kecil yang akan dikreditkan. Pada saat dana kas kecil diturunkan, jumlahnya kas berada di debit, kas kecil berada di kredit. Pada saat akhir periode, jika tidak bersamaan dengan saat pengisian kembali, biaya-biaya berada di debit, kas kecil berada di kredit. Selanjutnya ada dokumen-dokumen yang digunakan dalam penyimpanan kas di bank dalam bentuk giro, yaitu ada 5. Yang pertama formulir tanda tangan, bukti setor, cek, dan laporan bank dan laporan rekonsiliasi bank. Selanjutnya di sini ada mekanisme penyimpanan kas di bank dalam bentuk giro. Mekanisme penyimpanan kas di bank dalam bentuk giro yaitu terbagi ada 2, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan kas, di mana ada pihak ketiga masuk ke kas, masuk ke perusahaan atau contohnya perusahaan PTA, lalu membuat jurnal yang akan dimasukkan ke dalam mekanisme penyimpanan kas, yaitu kas pada macam-macam. Contohnya macam-macam yaitu kayak misalkan seperti debit, piutang, utang, dan lain-lainnya. Lalu diposting ke dalam buku besar. Kas ini diposting ke dalam buku besar dalam bentuk akun T, lalu ditransfer ke bank. Bank membuat jurnal yaitu kas pada giro PTA. Nah, ini nggak mesti PTA juga kan kita karena perusahaannya PTA jadi giro PTA. Misalkan seperti bisa PTB, PTC. Nah, sepertinya seperti itu. Selanjutnya di sini ada mekanisme penyimpanan kas di bank dalam bentuk giro yaitu pengeluaran kas, di mana data yang sudah tersimpan di mekanisme penyimpanan kas di perusahaan lalu ditransfer ke pihak ketiga melalui cek. Pihak ketiga mengeluarkan cek lalu ke bank mengeluarkan uang. Bank membuat jurnal yaitu giro PTA pada kas. Selanjutnya ada laporan rekonsiliasi bank. Perusahaan PTA mencatat buku jurnal atau buku besar lalu ditransfer ke laporan rekonsiliasi bank seperti saldo per buku, pres, penerimaan, pengeluaran, saldo yang benar. Lalu kita transfer ke bank mencatat buku jurnal atau buku giro
PTA, lalu ke laporan bank, lalu kita transfer lagi ke laporan rekonsiliasi bank, seperti saldo perlap bank, setoran, penarikan, saldo yang benar. Selanjutnya ada pengertian dan tujuan laporan rekonsiliasi bank, yaitu merupakan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai rekening giro di bank dengan tujuan untuk mencari penyebab terjadinya perbedaan antara saldo kas yang nampak dalam pembukuan perusahaan dan saldo kas yang nampak dalam laporan bank. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab utama perbedaan saldo kas menurut catatan atau buku perusahaan dan laporan bank, yaitu transaksi-transaksi yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank, misalkan seperti setoran dalam perjalanan dan cek masih beredar. Nah, yang kedua, transaksi-transaksi yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan, misalkan seperti penagihan piutang langsung melalui bank, jasa giro bank, dan biaya administrasi bank. Nah, yang ketiga ada kesalahan pencatatan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh bank. Nah, di sini ada bentuk laporan rekonsiliasi bank, yaitu laporan rekonsiliasi terbagi dua, ada rekonsiliasi 2 kolom dan rekonsiliasi 4 kolom, yaitu mencari saldo yang benar dan proof of cash. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.